Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa program studi PAI semester baru semester 1 yang saya banggakan. Pertemuan kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah subjek, objek, dan alat pendidikan. Nah, yang pertama adalah subjek dan objek pendidikan merupakan inti dari pendidikan sebagai proses. Perlu dibedakan pengertian pendidikan, arti luas atau arti umum yang terkait dengan tindakan mendidik dan pendidikan dalam arti yang khusus atau terbatas yang terkait dengan tindakan mengajar. Jadi perlu dibedakan pengertian pendidikan dalam arti luas, karena pendidikan dalam arti luas segala bentuk kehidupan kita itu kan tidak lepas dari pendidikan, karena pendidikan dimulai sejak dalam kandungan hingga manusia meninggal dunia. Nah, pendidikan dalam arti khusus yang akan kita bahas ini adalah pendidikan yang ada di sekolahan. Pada dasarnya, pendidikan maupun pengajaran merupakan proses atau pergaulan yang melibatkan dua variabel, yaitu pendidik atau yang disebut juga pengajar atau pembelajar, dan terdidik yang bisa siswa, murid, si belajar, pebelajar, dan sebagainya. Antara dua variabel tersebut terjadi hubungan pengaruh dari orang dewasa terhadap anak muda atau dari pembelajar terhadap pebelajar yang disebut kewibawaan. Dengan demikian dapat ditemukan adanya subjek dan objek pendidikan. Istimewanya dalam hal ini terdidik karena hakikatnya sebagai pribadi bukan sekedar barang atau benda, walaupun menjadi sasaran dalam tindakan mendidik tidak dapat disebut objek, melainkan juga menjadi subjek pendidikan. Terdidik adalah menjadi sasaran atau dalam bahasa kasarnya pelengkap penderita atau objek, tetapi juga sebagai subjek yang menentukan dirinya sendiri. Dengan demikian, subjek pendidikan adalah pendidik, sedang objek pendidikan adalah si terdidik yang sekaligus sebagai objek subjek pendidikan. Nah, pendidik dalam pendidikan arti umum yang disebut pendidik adalah orang dewasa yang susila atau manusia yang telah menjadi pribadi seutuhnya atau manusia yang telah berbudaya. Hal ini sejalan dengan definisi pendidikan yang mengatakan bahwa pendidikan adalah proses pendewasaan anak muda yang belum dewasa. Pendidik adalah orang dewasa yang susila, memiliki pengetahuan atau menguasai materi pembelajaran, yaitu yang biasa disebut guru. Guru berfungsi sebagai pengganti sementara orang tua, mengambil alih tugas mendidik atau membantu orang tua melakukan tindakan mendidik secara praktis, yaitu mendampingi, mengajar, memberi instruksi, melatih, memotivasi, dan memberi nasihat hingga anak menjadi terpelajar. Dengan demikian, pendidik dalam kaitan dengan pembelajaran dapat terdiri atas guru, pembimbing, pelatih, penatar,
widyaswara, instruktur, tutor, bahkan juga kepala sekolah, administrator, pustakawan, dan laporan sekolah. Pada dasarnya mereka itulah yang mentransfer ilmu pengetahuan pada anak didik sehingga anak menjadi terdidik, terlatih, utamanya terpelajar. Nah, pendidik memiliki karakter pendidik, baik pendidikan dalam pendidikan umum maupun pendidikan dalam pengajaran adalah dewasa. Jadi utamanya harus dewasa, susila, mandiri atau bertanggung jawab, berbudaya. Jadi kalau ada guru yang tidak berbudaya, ya tidak pantas lah dia menjadi seorang pengajar. Atau kalau zaman sekarang sudah ada ingin mengganti budaya kita dengan budaya negara lain, berbudaya tapi berbudaya di luar budaya bangsa kita sendiri. Kalau orang yang telah terdidik atau pelajar, jadi untuk menjadi guru seseorang harus terdidik dulu, harus belajar dulu. Dalam artian orang yang telah berkembang kemampuan intelektualnya, yang sensitif terhadap masalah sosial dan estetik, mampu mengapresiasi hakikat dan kekuatan berpikir matematis dan ilmiah, yang mampu memandang dunia dari perspektif sejarah dan geografik, dan lebih dari itu memperhatikan pemikiran yang benar, tepat, dan elegan. Jadi ketika nanti Anda sudah menjadi guru, karakter itu harus menempel di diri Anda, harus menjadi bagian dalam diri Anda. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 8 merumuskan guru dulu, yang guru wajib memiliki kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik itu menempuh suatu pendidikan atau lulusan dalam jenjang tertentu. Kompetensi, sertifikat pendidik sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi setiap guru di Indonesia ya harus mampu menunjukkan, harus mampu untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi sebagaimana dimaksud adalah kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, tanggung jawabnya apa? Pendidik yang bertanggung jawab adalah pendidik yang menyadari tugasnya dan mau melaksanakan tugas itu sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan pendidikan. Tidak mencari-cari alasan untuk mengingkari tugasnya. Ingat, tidak mencari-cari alasan untuk mengingkari tugasnya. Nah, seperti apa deskripsi sifat pendidik itu? Yang bertanggung jawab yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasti. Kalau Anda punya guru, dia ateis, maka sebaiknya tidak Anda ikuti. 2. Menerima dan mematuhi norma atau nilai-nilai kemanusiaan. Memikul tugas mendidik secara bebas, berani, gembira, dan tanpa beban. Karena mendidik itu adalah suatu pekerjaan yang menyenangkan. Jika diliputi dengan penuh beban, banyak mengeluh dan sebagainya, ya Anda tidak akan mampu menyampaikan materi yang berkualitas atau bahkan tidak akan mampu mewujudkan tujuan pendidikan.
Kemudian berikutnya adalah sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan serta akibat-akibat yang timbul. Jadi hatinya itu harus lembut pendidik itu. Menghargai anak didik dan orang lain yang berkaitan dengan tugas mendidik. Bijaksana dan hati-hati, tidak sembrono, asal-asalan, berpikir dangkal. Jadi kalau ada guru yang dalam tanda kutip ya terkait kasus atau apa yang tidak logik di negara kita, ya kita mesti analisa dari mana dia berasal. Selanjutnya, karakteristik pendidik selanjutnya. Balik jalan ini tadi. Kemudian peran pendidik hanyalah membantu, melayani anak untuk dididik, untuk mengaktualisasikan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi pendidik dalam arti khusus, guru itu hanya membantu anak untuk menggali potensinya sendiri, memperdalam potensi anaknya sendiri. Anak didik maksud saya. Nah, pendidik berperan mewakili kata hati anak didik. Jadi anak didik harus dibantu untuk menjadi dirinya sendiri, bukan dari pendidik. Jadi peserta didik itu mau seperti apa, yaitu tergantung anak didik memiliki bakat di bidang apa atau minat di bidang apa. Kemudian yang kedua setelah pendidik adalah peserta didik. Karena kalau ada pendidik tidak ada peserta didik ya percuma kan. Ada dosen tidak ada mahasiswa ya dosennya pensiun, perguruan tingginya bubar, sama. Fenomena yang kita hadapi sekarang adalah banyak sekali sekolah-sekolah negeri yang tutup karena kekurangan siswa. Nah, ini Anda sebagai pendidik juga harus menganalisa. Inilah masalah pendidikan ini. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa pendidikan negeri yang notabene bagus, dibiayai negara, tapi banyak sekolah negeri yang tutup? Ini adalah masalah dalam pendidikan salah satunya. Peserta didik, definisinya adalah apa? Adalah mereka yang sedang mengalami proses dididik, itu peserta didik. Mereka adalah manusia yang belum dewasa dalam proses menuju kedewasaan. Manusia yang sedang dalam proses memanusiakan dirinya menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang dalam proses pembudayaan untuk membudayakan dirinya menuju manusia yang beradab. Itu menurut Strauss. Mereka itu adalah manusia yang masih perlu dibentuk karena masih anak-anak, remaja, dan atau adolescents atau pemuda usia antara 0 sampai 20 tahun. Cirinya apa? Sifat-sifat peserta didik dapat ditelusuri dengan membalikkan karakteristik pendidik. Jadi pendidik seperti apa ya kebalikannya. Pendidik itu peserta didik. Tapi sekali lagi peserta didik memang belum dewasa, tetapi sedang tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Ia belum susila tapi sedang tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang susila. Ia belum sebagai manusia yang utuh tapi sedang tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang seutuhnya. Jika ia belum berjati diri, berintegritas, bermartabat, tetapi sedang tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berjati diri, berintegritas, dan bermartabat. Ia memang belum berbudaya dan beradab. Jadi kalau ada anak kecil kurang ajar, itu tidak masalah. Ya karena memang dia sedang menuju proses untuk menjadi manusia yang beradab. Tetapi sedang tumbuh dia menjadi manusia yang sedang berbudaya dan beradab. Nah, tanggung jawab peserta didik juga punya tanggung jawab dong tentunya.
ketergantungan dan kebebasan serta tanggung jawab diserahkan kepada pendidik itu akan ditarik kembali secara berangsur-angsur seirama dengan pertumbuhan dan perkembangan anak itu. Jadi makin dewasa ketergantungannya semakin berkurang dan tanggung jawabnya semakin besar. Jadi Anda kalau jadi mahasiswa, tugas semakin banyak, materi hanya sedikit, bukan masalah. Pada saatnya anak didik akan melepas ketergantungannya dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada dirinya sendiri, bahkan kepada apa yang menjadi tanggung jawabnya. Itulah yang disebut sebagai manusia terdidik. Perannya apa? Peserta didik. Peran peserta didik ditentukan oleh lingkungan kehidupan di mana proses pendidikan berlangsung. Peran pendidik di masyarakat, ya ia akan belajar kepada masyarakat di mana ia tinggal. Di sekolah dia sebagai peserta didik, di rumah tangga sebagai anak yang dididik oleh orang tuanya. Nah, pendidikan terlaksana dalam 3 bentuk atau upaya, yaitu pembiasaan, peneladanan, dan pembelajaran. Pembiasaan, apa yang dia dapat di rumah. Peneladanan, bagaimana lingkungan dia, tempat tinggal dia, peserta didik tadi, anak tadi. Kemudian pembelajaran, dari mana? Dari sekolah. Dan yang terakhir adalah alat pendidikan. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat atau digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan tertentu. Alat pendidikan bisa berupa situasi yang diciptakan dan perlakuan yang sudah dirancang ditujukan kepada peserta didik sehingga bisa mendorong terwujudnya proses pendidikan yang efektif menuju pada tercapainya tujuan pendidikan. Jadi sekali lagi, proses pendidikan itu hanya apa toh? Ya, untuk mencapai tujuan pendidikan. Kalau Anda mengajar di suatu sekolahan swasta, misalkan keagamaan, ya Anda harus memahami tujuannya, visi misi dari tempat Anda belajar mengabdi nantinya. Nah, alat pendidikan berkaitan dengan tindakan atau perbuatan pendidik. Jenis alat pendidikan. Dari segi wujud, alat pendidikan dapat dibedakan menjadi alat pendidikan non-materi dan materi. Alat pendidikan yang non-materi berupa perbuatan mendidik, jadi teladan dari guru. Atau software. Nah, software kalau dalam istilah IT ya. Yang menurutnya apa? Nasihat, teladan, pembiasaan, anjuran, perintah, larangan, pujian, teguran, hukuman, dan motivasi. Itu alat pendidikan dari segi wujud yang non-materi. Nah, alat pendidikan yang berupa materi bisa berupa buku, meja, kursi, papan tulis, penghapus, dan lain-lain. Dari segi arahnya dapat dibedakan alat pendidikan positif dan negatif. Alat pendidikan yang positif dimaksudkan agar anak didik mengerjakan sesuatu yang positif, misalkan teladan, pembiasaan, perintah, tugas, ganjaran, dan sebagainya. Nah, yang negatif itu dimaksudkan agar anak didik jangan melakukan hal-hal yang negatif. Apa? Larangan, teguran, celaan, peringatan, ancaman, hukuman, itu dari segi arahnya. Kemudian dari maksud atau sifatnya dibedakan antara pendidikan preventif dan represif. Preventif bersifat mencegah agar anak didik tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Berarti sebelum terjadi tindakan sudah ada peringatan. Nah, yang represif itu menekan kembali atau kuratif, menyembuhkan, atau korektif, memperbaiki. Ini dimaksudkan ketika sudah terjadi suatu tindakan yang melenceng dari aturan-aturan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik.
Dari akibat atau tanggapan dari anak didik dapat dibedakan antara pendidikan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Seperti Anda kuliah, bisa menyenangkan, bisa tidak. Kalau capek sekalipun senang ya biasanya tetap tidur. Yang menyenangkan apa? Nasihat, ujian, ganjaran. Jadi semua orang itu pada dasarnya senang kalau dipuji ya. Dan yang tidak menyenangkan apa? Ya, teguran, ancaman itu tidak menyenangkan. Diece, dibully itu juga nggak menyenangkan. Tapi bisa dimasukkan sebagai alat pendidikan. Ketika dinasehati sudah tidak mempan, maka perlu juga anak itu dicela tidak mempan, perlu juga anak itu dihukum. Jadi dilihat dari kegunaannya, utility. Kemudian dari tingkatannya dapat dibedakan antara pendidikan pendahuluan, pendidikan yang sebenarnya. Jadi yang dimaksud adalah pendahuluan itu pra pelaksanaan pendidikan. Misalkan yo nek wong arep mangkat sekolah iki mestine yo atus. Mestine yo sarapan, itu pendahuluan. Kemudian pendidikan yang sebenarnya adalah pendidikan dalam arti yang sudah sebenarnya di kelas, itu pendidikan. Saya kira demikian, tidak banyak-banyak yang saya sampaikan. Saya harap Anda tetap semangat dan ingat, patuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker. Semoga di bulan Januari kita semua sudah divaksin dan kita sudah dapat masuk secara normal. Saya kira demikian, banyak salah mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.